Jujur, sampai detik ini pun saya tidak tahu apa sebenarnya keunggulan atau prestasi dari seorang Agus Harimurti Yudhoyono ini sehingga begitu ngebetnya dia, begitu nafsunya dia mau ikutan nyapres. Buat album lagu seperti bapaknya juga enggak. Buat proyek mangkrak seperti Rumah Hantu di Hambalang juga enggak. Lalu prestasinya apa? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penikmat kontenku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Rencana koalisi antara Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat mungkin tidak akan segampang seperti yang kita perkirakan. Juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid mengatakan bahwa mereka menawarkan kader terbaiknya untuk menjadi cawapres kepada Nasdem dan Demokrat. Calon yang ditawarkan adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid atau HNW, Presiden PKS, Ahmad Saiku, dan Wakil Ketua Majelis Syuro, Muhammad Sohibul Iman. Calon yang menurut saya sebenarnya kurang bermutu juga. Ahmad Heriawan dibilang sukses memimpin Jawa Barat selama 10 tahun. Sedangkan Irwan Prayitno berhasil pimpin Sumatera Barat selama 2 periode. HNW memimpin MPR RI sudah 3 periode. Tapi di mata saya nggak ada perubahan apa-apa tuh. Semuanya biasa-biasa saja kok. Katanya sih PKS tak akan memaksakan kadernya untuk menjadi cawapres. Tapi apakah benar begitu? Susah loh berkoalisi tapi tanpa syarat. Tentu kami juga sangat menghormati aspirasi dari Demokrat yang ajukan AHY atau Nasdem yang kabarnya akan ajukan Panglima TNI Andika Perkasa atau Khofifah Gubernur Jawa Timur katanya. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengingatkan elit Partai Nasdem dan PKS tentang sosok cawapres yang akan diusung. Menurut dia, dalam menentukan tokoh yang akan dipilih menjadi cawapres saat pesta demokrasi nanti harus digodok secara cermat dan benar. Karena itu, harus diramu dengan benar-benar cermat. Siapa sosok capres dan cawapres yang paling tepat? Kalau capres sudah memiliki elektabilitas tinggi, jangan sampai kita memiliki cawapres yang malah menggerus elektabilitas pasangan calon, kata Herzaki Mahendra Putra ini. Dia juga bilang, di internal Demokrat banyak aspirasi dan harapan para kader dan konstituen agar AHY ikut Pilpres 2024. Hanya belum ada keputusan resmi dari partai. Karena koalisi dan urusan penentuan capres-cawapres ini sesuai dengan AD atau ART masuk ranah Majelis Tinggi Partai Demokrat. Masih terus digodok rencana koalisi ini. Doakan saja koalisi yang akan terbentuknya nanti merupakan yang terbaik untuk rakyat Indonesia, bangsa dan negara ini, katanya. Sudah terlihat kalau masing-masing partai punya jagoan yang mau diusung. Anggap saja semua setuju kalau Anies Baswedan diusung sebagai capres karena elektabilitasnya tertinggi, tidak termasuk Ganjar Pranowo ya. Otomatis hanya ada kursi bakal cawapres tersisa. PKS tawarkan banyak kadernya. Demokrat sudah pasti usung AHY. Nasdem tadi dikatakan mengajukan Andika Perkasa dan Khofifah. Saudara, dari sini saja kita sudah kelihatan kalau ini bakal sangat ruwet. Makanya sampai detik ini belum ada deklarasi resmi
mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Koalisi antara ketiganya pun belum fix 100%. Dari pernyataan juru bicara Demokrat, terlihat kalau Demokrat saat ini lagi deg-degan dan was-was. Jika mau AHY jadi cawapres, Demokrat harus pastikan dan merayu agar Nasdem dan PKS mengalah. Padahal sebelumnya sudah dikatakan bahwa pemilihan cawapres harus cermat dan benar. Kenapa sih nggak terus terang saja mau tawarkan bahwa AHY untuk berpasangan dengan Anies? Gitu aja kok malu-malu kucing sih. Katanya jangan sampai capres yang sudah memiliki elektabilitas tinggi malah tergerus karena salah memilih cawapres. Demokrat jelas mengacu pada survei yang menyebut duet Anies AHY cukup kuat dan hebat. Memang, dari 3 partai tadi, Demokrat yang paling kebelet. Terlihat dari cara SBY untuk turun gunung, bikin isu murahan, lalu ada video fitnah dari Andi Arief baru-baru ini. Jadi menurut saya, hanya orang-orang desperate dan kebelet yang nekat berbuat kelewat batas. PKS sampai saat ini belum terlihat bikin manuver heboh. Dengan demikian, AHY makin banyak tantangan untuk diusung sebagai cawapres. Makin dipikir, makin tidak tenang. Makin dirisaukan, makin tak bisa tidur nyenyak. Takutnya SBY makin kalap dan makin nekat menebar isu, entah apalagi. Monggo, mari kita tunggu sama-sama. Gara-gara ambisi mencalonkan AHY, Demokrat bikin panas situasi politik. Padahal baru tahun 2022. Mereka suka bikin sensasi, lalu bermain sebagai korban yang dizolimi. Cara murahan ini masih saja dipakai demi ingin berkuasa. Nanti kalau mereka dilempari isu balasan, malah mewek dan sedihnya menggema hingga ke ujung angkasa. Oleh karena itu, saran dari saya, suruh saja AHY mulai dulu dari bawah. Seperti yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka itu. Gibran tak pernah langsung diusung sebagai calon gubernur DKI, lalu dipaksa jadi cawapres. Kalau AHY tidak lolos dari nol, maka tahu dirilah. Mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Begitulah kira-kira. Oke, sekian saja video singkat dari saya. Semoga narasi atau semoga opini singkat saya pada pagi hari ini bisa berguna, bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam waras, salam hormat, dan salam NKRI untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.